Sinyalnya terputus kali, Pak Pir. To your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan nyanyi, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan dengan sekali dengan kata kita, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, pujian bagimu, namamu besar dan layak dipuji. Dimuliakan, dimuliakan namamu, dimuliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, mulia namamu besar dan layak dipuji. Oh, engkau mulia namamu, Tuhan. Namamu dipujikan namamu, Tuhan, mulia namamu, besar dan
kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Oh Jesus, karena itu kami terlalu bangga punya Allah. Kau Yesus, Tuhan Raja, Juru Selamat kami. Haleluya. Thank you, Jesus. Tiada kata-kata yang lebih lagi yang bisa kami sampaikan. Karena Engkau Allah kami yang terlalu baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini kami pribadi lepas pribadi datang di hadapan Tuhan. Kami ingin terus dibentuk oleh Tuhan. Serupa dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami butuh pengurapan dari Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan menyenangkan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk malam hari untuk saling menguatkan, meneguhkan, bahkan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mau dididik, kami mau terus dihajar. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat kami hidup. Kami semua sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Firman. Silakan langsung aja kepada hambanya Bu Ani. Shalom semuanya. Selamat malam. Supaya tidak terdengar feedback atau suara yang lain, saya minta boleh di-mute yang lain. Nanti kalau mau bicara, silahkan boleh bicara di unmute, tapi untuk saat ini mungkin ada baiknya di-mute semuanya ya, jadi tidak gagal fokus. Hari ini, Pak Denny, halo? Ya loh. Hari ini Pak Denny minta untuk sharing firman pendek, gitu ya Pak Denny ya. Aku berdoa apa yang harus saya bagikan kepada teman-teman. Jadi saya tidak khotbah, tapi saya hanya berbagi sesuatu yang firman Tuhan yang saya alami, yang sangat luar biasa. Judulnya, temanya kita beri apa saya pilihkan sedikit agak spektakuler, Allahku dahsyat dan luar biasa. Saya percaya semua kita sepakat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Seperti tadi Pak Firman saat pimpin kita dalam praise and worship, katakan bahwa Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Kita bangga menjadi anak-anaknya dan kita juga bangga punya Allah yang seperti Dia. Saya juga percaya setiap kita pasti punya pengalaman di mana pengalaman itu membawa kita kepada satu pengalaman pribadi bahwa memang sungguh Allah kita itu sangat dahsyat. Kalau minggu lalu kami boleh mendengarkan kesaksian dari Ibu Rita, Ibu Vero, dan Pak Firman, bagi saya pribadi sangat menguatkan, yang sangat luar biasa, yang menyatakan bagaimana Tuhan mendampingi, menyertai, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman di mana saya mengalaminya secara langsung, dan saat yang sama Tuhan bicara tentang firman. Pengalaman pertama yang pernah saya alami. Beberapa waktu yang lalu, kami
Kalau Lebaran tahun lalu kami ke Lampung, ke daerah Kiluan. Saya nggak tahu apakah di antara kita ada yang tahu daerah Kiluan. Kiluan itu adalah tempat untuk melihat ikan lumba-lumba. Kiluan itu dia sebenarnya teluk, tapi kalau kita mau melihat lumba-lumba, kita harus keluar menuju Laut Lepas. Kalau saya tidak salah, dia ke arah Samudra Indonesia, kalau saya tidak salah ya. Kemudian kita harus berangkat pagi-pagi, karena lumba-lumbanya lewat sekitar jam 7. Kemudian setengah 7 kami berangkat, keluar dari teluk, mengarah ke Laut Lepas, dengan perahu yang kecil, bukan perahu, sampan nelayan yang hanya muat 1 orang, tapi dia panjang sekitar 4-5 meter kalau saya tidak salah, tapi kita hanya pas bisa duduk sendiri. Jadi penumpangnya hanya 4 orang. Saat itu kami ada 4 sampan. Tapi itu mengarah ke Laut Lepas. Saya suka laut dan kami sering menghabiskan waktu di laut. Tapi jujur ketika darat mulai jauh dan mengarah ke Laut Lepas, yang notabene tidak ada kelihatan daratan dengan sampan yang kecil, di kiri kanannya ada penyeimbangnya, atau ya sampan yang kecil itu kan suka dibikin di kiri kanan ada penyeimbang dari bambu. Saat itu saya benar-benar merasakan takut. Saya tanya kepada Pak tukang perahunya, Pak masih jauh enggak? Masih gitu. Ombaknya lebih tinggi dari sampan kecilnya. Singkat cerita, kami tiba di tempat lumba-lumba dan kami berjumpa dengan lumba-lumbanya. Ketika melihat lumba-lumbanya, saya lupa dengan rasa takut saya. Itu perjalanan dari mulut teluk ke tempat lumba-lumba itu sekitar setengah jam. Ketika saya melihat lumba-lumbanya dan memang banyak banget, saya terus berteriak, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Itu terus yang saya perkatakan. Sekitar 15 atau 20 menit kami berada di Laut Lepas melihat lumba-lumba. Kemudian tukang perahu bilang, sepertinya mau badai, Bu. Kita harus kembali ke daratan. Kami langsung mengarah ke daratan dan memang benar terjadilah badai. Hujan sangat lebat, kabut, kemudian ombak besar. Waktu kami berangkat aja tidak ada hujan, ombak tidak terlalu besar. Saya sudah takut setengah mati. Sekarang ditambah dengan hujan, kabut, terus ombaknya besar, perahunya kecil dan tidak bisa melihat perahu yang lain karena ketika ombak naik, ketika perahu turun, ombaknya naik, yang lain kan ketutup dan daratan tidak terlihat. Dan saat itu saya berpikir memang inilah waktu terakhir sudah. Karena kalau sampai kapal perahunya, sampannya pecah atau seperti apa, pasti kami tidak akan bisa berenang ke darat. Karena daratnya pun tidak kelihatan, tidak punya tenaga. Saya bersama suami saya dan satu keponakan saya, kelas 3 SD kalau saya tidak salah. Rasa takut, semuanya jadi satu, sudah nggak bisa berdoa, Tuhan mulai berbicara. Di sini yang saya katakan, Tuhan mulai berbicara kepada saya. Tuhan ingatkan saya akan pembicaraan Ayub dan Tuhan. Saya percaya semua kita pernah mendengar atau membaca tentang cerita Ayub. Semua kita tahu cerita Ayub. Ayub mengalami pengalaman yang tidak enak. Ayub bertahan bahwa dia tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan. Tapi ketika teman-temannya menghakimi Ayub berkata, kalau kamu tidak berdosa, tidak mungkin kamu mengalami hal seperti ini. Semua teman-temannya memojokkan Ayub, tapi Ayub tetap pada pendiriannya
bahwa dia tidak melakukan kesalahan, tapi Tuhanlah justru yang sedang mencari gara-gara dengan dia. Kemudian pada saat yang sama, saya nggak tahu lagi apakah ombaknya setinggi apa, tapi ketika Tuhan mulai mengajak saya berbicara, saya beralih fokus. Tidak lagi hanya rasa takut, tapi saya mulai beralih fokus. Tuhan bicara, ingatkan pembicaraan ketika Tuhan katakan di dalam Ayub. Sebentar, saya cari dulu ayatnya. Ayub 38 ayat 1. Maaf, ayat 38 ayat 2 dan 3. Saya baca yang versi bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa engkau sehingga berani meragukan hikmatku dengan kata-katamu yang bodoh dan kosong itu? Sekarang hadapilah aku sebagai laki-laki dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika Tuhan bilang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini, saya berpikir Tuhan mau bertanya apa? Saat itu daratan tidak kelihatan. Jarak pandang mungkin hanya 10 meter. Hujan lebat banget saking dan kedinginan karena kita sampannya tidak ada tutup di atas ya. Jadi dia terbuka. Itu kondisinya dingin banget. Kemudian Tuhan bilang seperti ini. Apa yang paling kamu banggakan di dalam hidupmu? Apa yang paling membuat kamu bangga di dalam hidupmu? Apa milikmu yang paling berharga di dalam hidupmu? Tuhan mempertanyakan hal seperti itu ketika saya merasa bahwa sehari itu juga saya akan mati bersama suamiku dan keponakanku dan keluarga. Karena kami 4 keluarga kami pergi berlibur saat itu. Ketika Tuhan mempertanyakan hal apa yang paling saya banggakan di dalam hidup saya, beberapa jawaban muncul, salah satu pekerjaan atau karir saya. Kemudian kepintaran, kemudian harta, kemudian keluarga. Kemudian kata Tuhan, coba kamu lihat sekelilingmu. Lihat badai, lihat ombak, lihat hujan. Tidak kelihatan daratan. Apakah yang kamu banggakan itu bisa menyelamatkan kamu saat ini? Apakah semua yang kamu anggap berharga di dalam hidupmu bisa menyelamatkan kamu saat ini? Saat Tuhan tanyakan hal yang sama, saya merasa ditelanjangi, saya merasa malu. Malu sekali di hadapan Tuhan. Belum pernah Tuhan selalu membawa saya dalam pengalaman-pengalaman yang otodidak, yang memang langsung saya alami. Saya, teman-teman tahu saya dari gereja Katolik. Tapi Tuhan mendidik saya untuk mengalami langsung firman Tuhan. Sehingga sering kali saya terkaget-kaget. Kok begini ya Tuhan? Kok begini ya Tuhan? Ketika Tuhan tanyakan, apakah hartamu bisa menyelamatkan kamu saat ini? Apakah keluargamu bisa menyelamatkanmu? Apakah pekerjaanmu, karirmu bisa menyelamatkanmu? Saya jawab, tidak bisa Tuhan, nggak ada. Bahkan kalau hari ini juga mati, saya sudah siap Tuhan. Kemudian Tuhan mulai membawa saya kepada percakapan Tuhan dengan Ayub. Saya tidak akan bacakan, nanti teman-teman boleh baca. Di dalam Ayub 38 sampai 39. Kebetulan saat itu bacaan berjemaah sedang membaca Ayub dan saya baru beberapa hari sebelumnya membaca perikop ini. Dan hari ini saya baru sadar ternyata judul dari perikop pasal 38 adalah kekuasaan Tuhan di alam semesta.
Saya baru perhatikan hari ini bahwa judul perikopnya adalah kekuasaan Tuhan di alam semesta. Di Ayub, di dalam pasal 38, Tuhan menanyakan Ayub, siapa yang menjadikan bumi? Seperti itulah kira-kira. Siapa yang membuat sumber-sumber air? Saya bacakan deh salah satunya. Saya akan baca yang versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ayub 38 ayat 5. Siapakah menentukan luasnya dunia? Siapakah membentangkan tali ukuran padanya? Tahukah engkau jawabannya? Kemudian Tuhan tanyakan lagi, dapatkah engkau menduga luasnya dunia? Jawablah jika engkau mengetahuinya. Itu tentang bumi. Kemudian yang lain tentang matahari. Dikatakan di sini, tahukah engkau dari mana datangnya terang dan di mana sebenarnya sumber kegelapan? Dapatkah engkau menentukan batas antara gelap dan terang atau menyuruh mereka pulang setelah datang? Tahukah engkau hukum-hukum di cakrawala dan dapatkah engkau menerapkannya di dunia? Kemudian Tuhan juga bicara tentang samudra, awan dan hujan yang saat itu ada di depan mata saya. Saya benar-benar mengalami langsung tentang kuasa Tuhan di alam yang Dia ciptakan. Tuhan katakan, apakah hujan mempunyai ayah kandung? Siapa bapak titik-titik air embun? Apakah air es mempunyai ibu? Siapa melahirkan embun beku? Siapa mengubah air menjadi batu dan membuat permukaan laut menjadi kaku? Dapatkah engkau meneriakkan perintah kepada awan dan menyuruhnya membanjirimu dengan hujan? Pembicaraan Ayub dengan Tuhan ini di dalam pikiranku seperti kilat, apa ya bilangnya, seperti datang terus menerus seperti itu pembicaraan itu. Pada akhirnya aku merasa bahwa aku seperti tertunduk, telanjang, malu di hadapan Tuhan. Dan semua jawaban dari pertanyaan Tuhan itu hanya satu, Tuhan. Hanya Tuhan. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Pengalaman yang tidak pernah bisa saya lupakan, di mana saya melihat badai, langsung mengalaminya, badai itu sendiri, langsung mengalami hujan buatan tangan Tuhan itu sendiri di laut, di samudra. Dan saat yang sama Tuhan mempertanyakan beberapa pertanyaan, siapa yang membuat semuanya itu? Dan hanya satu jawabannya, yaitu Tuhan. Itu setengah jam perjalanan dari laut lepas mengarah ke Teluk. Kemudian ketika kami mau mendekati puji Tuhan, Bapak yang punya sampan karena beliau nelayan, dia bisa mengarahkan sampannya dengan tepat. Saya juga heran, padahal nggak kelihatan daratan, tapi kok dia bisa mengarahkan kami ke arah daratan. Tidak jauh dari mulut teluk, hujannya mulai agak reda sedikit, tapi tidak benar-benar reda, tapi kabutnya sudah berkurang sehingga kelihatan teluk. Ketika mulai kelihatan teluk, saya berani berdiri di depan sampan dan saya berteriak, Yesusku dahsyat luar biasa. Dan saya mengangkat sebuah pujian. Ini pujian yang lama banget, tapi kok saat itu sangat memberkati saya. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Dan bahwa jiwaku akan selalu memuji Tuhan. Di akhir dari percakapan ini, Tuhan berikan ayat. Aku nggak tahu Pak Denny bisa tampilkan yang temanya Pak. Tapi yang versi bahasa Indonesia sehari-hari.
Halo Pak Den. Ayub 26 ayat 14. Bisa Pak? Sorry Bu, belum diinstal itunya. Oh, Saya lihat oke. di Saya laptop. bacakan aja yang bahasa Indonesianya ya. Mm-mm. Oke. Saya bacakan aja. Ini menutup pembicaraan dengan Tuhan seiring dengan kami mulai memasuki mulut teluk. Tetapi semua itu hanya pertanda kuasanya. Hanya bisikan yang sampai di telinga kita. Betapa sedikit pengertian kita tentang Allah dan hebatnya kuasanya. Intinya adalah betapa sedikit pengertian kita tentang Allah. Betapa sedikit pengertian kita tentang hebatnya kuasa Tuhan. Tuhan menutup pembicaraan dengan mengutip ayat ini. Karena baru dibaca, jadi saya ingat ayatnya. Yang saya mau bagikan adalah di dalam masa-masa pandemi sekarang, saya tahu tidak mudah ketika kemarin mendengar kesaksian Ibu Vero, Ibu Rita, Pak Firman, puji Tuhan bukan hanya kita yang kesulitan, semua dunia sedang menderita. Tapi saya percaya kalau tahun lalu aku boleh mengalami langsung pengalaman yang dahsyat dan Tuhan langsung membawa saya pada sebuah percakapan Ayub dengan Tuhan dan mengatakan tidak ada yang bisa kamu banggakan. Segala sesuatu yang kamu banggakan ketika kamu berhadapan dengan kemahakuasaan Tuhan, maka semuanya itu adalah nol besar. Hanya satu yang dapat kita andalkan, yaitu Tuhan. Di dalam ayat yang sebagai tema itu dikatakan, yang tadi saya lihat, hujan, badai, ombak, samudra, kabut yang menakutkan saya, dia katakan, itu hanya pertanda dari kuasanya. Hanya sedikit dari kuasanya. Hanya bisikan yang sampai di telinga kita. Seberapa banyak pengertian kita tentang Allah. Seberapa banyak kita mengalami betapa hebatnya kuasa Tuhan. Ini yang menjadi refleksi. Ada satu lagi, saya lihat di Ayub 38 ayat 1, ternyata Tuhan bicara dengan Ayub itu dalam badai loh. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Aku menangkapnya ketika ada badai, tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Pak Denny, boleh putarkan videonya sebagai oleh-oleh. Siapa tahu nanti mau pergi, karena saya juga mau promosikan Indonesia. Nggak usah ke luar negeri, Indonesia udah dahsyat luar biasa. Ini adalah lumba-lumba dari kiluan. Hanya sebentar aja saya ambil karena maklum juga. Bukan profesional. Oke, saya kembalikan ke Pak Denny. Silakan dilanjut dengan sesi sharing. Oke, Bu Ani, luar biasa renungannya ya malam hari ini menguatkan kita ya, seperti Bu Ani itu seperti di Danau Galilea itu ya, ada badai, Tuhan Yesus lagi tidur, mereka tidak percaya pada Tuhan ada, harus bangunkan Tuhan itu ya. Sama seperti kita sekarang ini lagi badai pandemi, badai finansial, badai semuanya pokoknya melanda gitu ya. Itulah ada maksud Tuhan di balik itu apa sih? Biar masing-masing pribadi kita renungkan, pasti di situ ada Tuhan bicara apa buat kita, pasti ada jalan keluarnya buat kita kok gitu. Nah, sebelum saya lanjut lagi, kita buka sharing discussion. Mungkin dari Bu Ninot nih, sering main di pantai, di laut ya. Mungkin baru-baru pasti ada rasa ketakutan, tapi setelahnya itu udah keseringan. Bagaimana Bu? Coba sharing pengalaman Ibu nih sebagai IO untuk sering ke pantai. Makasih Pak Denny. Ya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Halo. Ya, sebenarnya IO saya cuma di Pulau Seribu ya.
Tapi badai yang benar-benar saya rasakan itu mungkin kurang lebih sama dengan Bu Ani, yaitu di Ambon. Karena kalau di Ambon itu pantainya lepas juga dekat samudra. Itu saya gendong anak saya waktu itu masih umur 3 tahun yang pertama. Itu saya udah bilang, kalau saya kejebur, saya nggak bisa berenang. Saya IO buat ke pantai tapi saya nggak bisa berenang. Saya pikir saya harus kasih papanya. Saya harus kasih papanya. Jadi kalaupun saya kecebur, papanya masih bisa gendong anak saya. Itu yang saya pikir hari itu. Berarti sekitar 2007. Saya pulang ke Ambon waktu itu baju basah semua, udah basah semua, badai. Saya bilang kalaupun jatuh ya nggak apa-apa. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan ambil saya. Jangan ambil suami dan anak saya. Saya cuma minta itu aja. Karena udah pasti dari perahu itu rata-rata saudara-saudara saya memang orang Ambon yang jago-jago berenang. Saya rasa cuma saya doang. Waktu itu sekitar 15 orang di perahu kecil itu. Saya bilang udah waktunya, sama mungkin mirip dengan yang Bu Ani alami gitu. Tapi akhirnya ya pertolongan Tuhan, dan mungkin SK-nya belum turun ya Bu Ani. Walaupun badai apapun, seberat apapun, itu yang nyata ya. Di dalam kehidupan kita juga banyak badai ya. Tapi ya selalu tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk mengangkat kita. Itu aja sih. Kita sampai, malah setelah itu kita ketawa-ketawa karena dari mulai rambut sampai alis, bibir, semua putih, isinya garam kering. Garam yang udah kering. 3 jam kita koombang-ambing di laut lepas. Di Maluku Tenggara. Jadi kalau saya ke Pulau Seribu mah belum ada apa-apanya. Ya, duduk bisa dari sini bisa ngegeser 70 cm. Duduk sini kegeser ke sana. Jadi itu aja, sama sih sebenarnya dengan badai kehidupan kita ya Bu Ani dan yang lainnya. Itu aja sih Pak Denny. Oke, Bu Nino terima kasih ya. Oke, mungkin ada yang lain sharing, mungkin Bu Rita. Iya, Pak Den. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Ani, sangat memberkati. Saya tadi diingatkan Tuhan itu bahwa firman itu kan sebenarnya ada di dalam mulut kita, ya kan? Di hati kita, di pikiran kita. Artinya firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saya tadi dengerin Bu Ani, Tuhan izinkan Bu Ani boleh mengalami langsung dengan badai itu ya, pembicaraan dengan Ayub semua. Itu untuk menguatkan Bu Ani pastinya dengan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Nah, saya pikir badai itu tidak selalu kita lihat dalam ombak yang besar, yang real seperti Bu Ani lihat. Badai kehidupan juga sering kita alami. Artinya ada saat juga kita di mana kok gini ya gitu. Saya kenapa nangis gini? Karena banyak persoalan yang dihadapi itu sesungguhnya Tuhan itu mau bicara sama kita lewat persoalan. Jadi saya percaya banget tadi Tuhan ingatkan saya bahwa firman itu ada di mulutmu, ada di hatimu, ada di pikiranmu. Artinya ketika badai kehidupan menimpa kita, mau besar mau kecil, Tuhan itu lagi berbicara. Saya sering mengalaminya seperti Bu Ani tadi bilang. Ketika saya mengalami satu masalah, firman itu luar biasa, masuk dalam hati, pikiran, bahkan, oh ini ya Tuhan, firman Tuhan katakan kemarin, ini ya, ternyata saya alami gitu. Kalau ada masalah yang belum terselesaikan, cukup kasih karuniaku saja, kata Tuhan. Artinya, jangan kamu mengejar untuk menyelesaikan dulu, tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk aku. Artinya, ketika persoalan itu belum selesai kita hadapi, belum final seperti apa yang kita harapkan, atau Tuhan belum memberikan waktunya, kita diberikan yang itu namanya sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Sehingga kita bisa mengucap syukur walaupun persoalan itu belum selesai, kita kayaknya punya pengharapan yang luar biasa sama Tuhan gitu. Jadi, makasih Tuhan sampai kita bilang, persoalan ini membuat saya
semakin mencari Engkau gitu. Jadi Bu Ani tadi boleh mengalami hal itu yang luar biasa banget. Memang untuk meneguhkan selama ini kan Bu Ani pasti bergaul karib yang kita semua dengan firman ya. Jadi saatnya Tuhan itu memperkenalkan, ini loh firman itu hidup. Itu lewat masalah. Tapi saya percaya banget seperti Ibu Anita juga tadi alami bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang ya. Tuhan itu selalu akan menolong kita, tapi pada waktunya Dia, bukan pada waktunya kita. Tapi di saat kita menunggu pada waktunya Dia itu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan. Itu yang luar biasa. Yang ya teman-teman semua mungkin sekarang masih pandemi begini, saya tahu itu bukan hal yang gampang. Ada banyak mungkin persoalan yang kita hadapi. Kita juga di rumah pasti yang biasanya dulu kita kerja, tiba-tiba di rumah. Masalah tuh pasti ada aja, tapi kita selalu diberikan kekuatan lewat firman Tuhan itu. Ya, saya puji Tuhan di rumah, saya benar-benar bisa fokus sekarang sama Tuhan. Artinya, kalau pagi saya usahakan gimana nih, saya mau dengerin khotbah. Gimana ya, pengen memuji Tuhan, saya setel lagu. Jadi dulu saya nggak pernah bisa lakukan itu karena saya bekerja gitu. Jadi itu yang saya ambil. Oh Tuhan, terima kasih saya bisa di rumah. Saya udah makin deket sama. Jadi nggak pernah memikirkan lagi yang namanya duniawi. Pikiran saya adalah gimana ya hari ini saya bisa nyenengin hati Tuhan gitu. Nah, saya bersyukur dengan persekutuan kita lewat online ini karena ini juga kesaksian saya. Duh Tuhan, saya nggak bisa lagi nih dengan agape gimana gitu. Nah, Tuhan jawab gitu. Makanya waktu Pak Denny bilang, ayo kita join setiap hari Kamis, saya sukacita banget gitu. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan dan teman sepersekutuan kita. Selama kita memang rindu dan mau menyediakan waktu, pasti Tuhan akan berikan kepada kita pertemuan walaupun kita hanya melalui media sosial seperti ini. Itu aja mungkin Pak Denny dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Bu Rita untuk kesaksian juga, sharingnya. Memang benar kata Bu Rita tadi, adanya pandemi ini kita ambil positifnya, ya kayak PA ini dulu waktu di Mustika Ratu 2-3 orang doang atau 4 orang palingan ya sering. Yeah. Ya dengan ada Zoom ini pandemi lumayan istilahnya ada 6-8 orang, minggu lalu 9 orang istilahnya. Ya puji Tuhan lah. Ya mungkin juga kita bisa ngumpul juga sekeluarga, ya kayak anak saya kos sekarang balik udah nggak kos lagi, baru via Zoom ya. Jadi tahun depan udah magang ya udah jadi ngumpul jadi kangen. Iya, Nah, puji Tuhan ya. itu ya. Jadi kita bisa kumpul keluarga, bangun mes bar keluarga dan sebagainya gitu loh ya. Itu sih. Oke. Sebelum kita tutup mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Belum ada kali ya. Mungkin nanti berikutnya ya. Berikutnya kita gantian tugas ya Pak Den. Gantian tugas betul. Oke, saya rasa itu aja. Jadi nanti kita doa penutup Ibu Ninot, dan setelah doa penutup doa berkat Bu Rita ya. Gitu. Ya, saya rasa itu aja kita mulai Bu Anita karena udah 1 jam ini. Ya, silakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersatu di dalam persekutuan doa agape ini ya Tuhan. Bagaimanapun caranya kami percaya malam hari ini Tuhan berkati semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, mengingatkan kami anak-anak Tuhan di tengah badai yang melanda dalam kehidupan kami, yang melanda dalam negara kami maupun yang seluruh dunia ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang boleh kami alami saat ini ya Tuhan. Apapun itu kami percaya ada waktu Tuhan, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami sebagai jalan keluar.
Berikan kami anak-anak-Mu kekuatan ya Tuhan, kesabaran, menunggu waktu Tuhan, menunggu janji Tuhan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami boleh melihat sisi baik dari kejadian ini ya Bapa. Seperti yang tadi kami sharing, kami boleh menikmati mesbah Tuhan di dalam keluarga kami, yang mungkin kemarin-kemarin itu kami lalai ya Tuhan, dengan kesibukan-kesibukan duniawi kami. Dengan pandemi ini ya Tuhan, kami boleh berjalan lebih lambat lagi. Kami membiarkan Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan biarkan ada sungut yang keluar dari mulut kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih untuk pembelajaran-Mu buat kami semua. Kami boleh memprioritaskan kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Membentuk keluarga kami masing-masing menjadi lebih manis di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk waktu jeda ini ya Tuhan. Dan apapun yang kami butuhkan saat ini, ajar kami untuk selalu bersyukur. Karena kami masih diberikan nafas hidup. Masih diberikan makanan yang cukup hari lepas hari bersama di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Terlebih dari semua ini Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Segala pergumulan hidup kami masing-masing yang hadir saat ini ataupun yang belum berkesempatan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Bu Ani, Pak Denny, Bu Rita, Bu Vero, Tiar, dan juga Pak Firman, bersama keluarganya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami, syukur permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam satu nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, sahabat kami yang sejati. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersabarlah di dalam persekutuan ini. 1-2 orang berkumpul, firman Tuhan katakan, nama Tuhan dimuliakan, Tuhan hadir. Kita percaya dan kita harus tetap teguh untuk tetap media ini dijadikan tempat persekutuan kita. Karena kita tahu apa yang kita tabur, kita akan tuai, dan apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan buat semua indah pada waktunya. Tuhan akan bawa jiwa-jiwa pada minggu-minggu yang akan datang. Percaya dan kita selalu akan bertemu setiap hari Kamis, itu adalah anugerah Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kira-kira keberatan nggak kalau saya uploadnya ke YouTube dari minggu lalu sama Boleh. ini, biar teman-teman bisa lihat juga kan, bisa bagikan Ya. juga. Ya, ini udah Pak. direkam, nanti saya upload ke YouTube. Ya. Iya. Bapak kasih tahu ya, Pak. Iya, nanti saya kasih linknya. Oke deh. Ya, saya rasa itu aja, teman-teman sekalian. Eva juga tadi didoakan juga dari Bu Dina. Oh iya, Bu Eva. Tuhan tahu kok. Oh iya, Pak, satu lagi Pak, mungkin perlu diumumkan juga kalau ada yang sakit, kalau ada yang kena masalah minta didoakan, ini jadi ajang doa kita juga untuk jemaat. Ya, makanya nanti ke depan saya juga mau undang hamba Tuhan atau kesaksian dari bintang tamu gitu ya, atau siapa gitu.
Ya, Iya, biar bisa Pak. makin hari makin ada improvisasi lah. Makin Iya, banyak betul. juga yang datang nanti kemari gitu. Ya nanti ke depannya juga nanti kita ada persembahan, Bu. Gitu Iya, lah. boleh Pak. Gitu lah. Ya. Oke, itu dulu aja teman-teman sekalian. Iya Pak. Selamat malam. Ya, Terima kasih Bu berkati. Anita, Bu Vero, Bu Ya, Ani. makasih Ya. semua. Sehat semuanya ya. Oke. Tuhan berkati. Dan thank you Pak Firman. Ya, semua. Terima kasih ya Bu Ani. Hai Juragan. Dedeknya Lapar tak. Ibu Vero. Irma. Iya, Bu Vero. Iya. Ada yang cantik di situ. Lep ya. Ya. Oke, see you.